Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus, para jemaat sekalian, Runggun Tambun, pada malam hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah keluarga Serunggun Tambun, dan hari ini kita akan dihadiri oleh pertua kita, diaken kita dari Cibitung 2, Pertua Bapak Clara Ginting. Selamat datang membantu pertua kami. Berikut ras diaken kami Nande Grace Sinulingga bersama dengan Naras ada di sini hadir. Juga turang kami selaku pengurus PJJ dan yang mewakili Mamre juga abang kami Bapak Desi Ginting. Selamat datang Bang. Bagi Eda kami, senina kami Moria, si mewakili Eme Singgo hadir izenda, senina kami Nande Tian Ginting, selamat datang Eda. Maka yang mewakili Permata, anak kami Asrat Berubarus. Ya, selamat datang Naku pada malam hari ini. Kita akan melayani di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Pendeta kita yang sudah mempersiapkan materi dari segi teologi untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, dan tidak ketinggalan organis kita, Kekelengenta Bapak Angel Pinem Sada Keluarga. Dan yang teristimewa anak-anak kami Permata, tim IT yang luar biasa ya. Ada Kak Nela, Bang Iskia, Hansel Eke, ya, dan juga ada satu Permata kita yang ikut di sini. Selamat datang Nakku, Nande Ginting, selamat datang ikut hadir di sini. Ini semua karena anugerahnya yang luar biasa. Untuk itu mari kita angkatkan satu pujian. Sebelum kita memulai PJJ kita akan bernyanyi Ku Menang, Ku Menang. Boleh tepuk tangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan, Engkau yang telah memberkati kami dalam persekutuan kami yang indah ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami seluruh anak-anak-Mu, GBKP Majelis Tambun, untuk mengadakan suatu ibadah keluarga. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat memahami, memaknai firman Tuhan. Dengan berkat-Mu Tuhan kami mampu menjadi saksi dalam keluarga kami dan juga dalam lingkungan kami. Berkatilah kami setiap orang yang menyaksikan kebesaran-Mu melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati seluruh kami anak-anak-Mu yang akan memberikan penggejapan berdasarkan firman-Mu. Dan biarlah Roh Allah yang memberi kekuatan kepada kami. Biarlah Roh Allah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baca firman Tuhan. Sudah turun. Ya, menjujuh man banta krina turang dengan senina sekelengi Tuhan. Seh kita kubas pembacaan firman-Ta, kata dibata ibas PJJ-ta, ema ibuat ibas Keluaran 10:5 ayat 10 sada seh 10 telu bagian danina Tuhan. O Tuhan, apaikin dibata si bali raskam, labolit isepe bagi kam badiana, isekin singasup rebahan tanda kuasa, ras perbahanan simbelin bagi si bahandu, ipo pinter kam tandu kukemuhan, maka musuh kami itelendoni enda. Ekreteken setia kam man padandu, itaruhkan kam bangsa si enggo ipulah hindu, alu gegehnu itu gutugundu ia kutanahnu si badia si barendam kata dibata. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan kembali bersama-sama mengikuti ibadah keluarga kita atau perpulungan jabu-jabu kita. Pada malam hari ini kita akan dibawa oleh beberapa hamba Tuhan dari Cibitung 2 dan juga Muria Mamre Permata. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mereka rasakan bahwa Allah itu membimbing, bahkan membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Dan ketika di perjalanan melewati Laut Merah, bangsa Israel sangat merasakan ketika mereka melewati Laut Merah itu, musuh sudah di depan mata. Bahkan mereka melihat kekuatannya sangat kecil sekali dibanding dengan musuhnya. Tetapi ketika Allah berjalan bersama dengan mereka, begitu mereka melewatinya, Laut Merah itu kering dan mereka bisa melaluinya. Tentu persoalan besar bisa mereka lewati dengan luar biasa karena berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan demikian pengalaman iman mereka, kehidupan mereka pada saat itu, mereka memuji-muji Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana beringenda,
manbandu kemahan Tuhan si lit ibas si bitung dua nari maka opi dengar seh manbandu selaku kemahan Tuhan si pindo lebe mamreta bagaya manbandu mamre. Sejauh mana mamre bisa merasakan bagaimana berkat Tuhan atau bagaimana tuntunan Tuhan di dalam keluarga Mamre sendiri. Dan ketika Mamre merasakan itu, apa kira-kira respon Mamre sebagai imam di tengah-tengah keluarga? Kami persilakan. Jadi adina uga prasanta dan penegu-negu di bata. Jadi adina kita tegu-tegu di bata, berarti banci katakan geluh tapi labu bagi basukurta. Sebab tegu-tegu di bata kita rusur, maka kegeluhun tapi banci istilah nardalan alumahuli. Jadi ngatakan sa KIP pendahinta setiap hari di bata usur sukutan bas kita. Bujur. Banci berekenduman mamreta sadanare. Adini nandai mamre luar biasa penugu-nugu Tuhan. Maka kai kira-kira respondo selaku mamre atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bujur. Jadi ija ibas bahanta ibas berngisi senda engkap gegeh Tuhan negu-negu bangsana. Jadi ija anda ibas bahanta ija bangsa Israel laus ku tanah Kanan enda itegu-tegu Tuhan arah perwakilan engkap mesin Musa sehku tanah Kanan. Jadi gundari sehku bas kita bas jabuta masing-masing. Jadi gundari mbue tantangan si harus hadapi kita. Misalnya adi bas jabu si gundari musuh terberat engkau pernah ya keserakahan arus zaman entah pe kemajuan teknologi gundari si beratna tantangan si hadapi bas rumah tangga tapi amin bagegia kai ngenda gelarna solusina kai dalam tapula ibas ngadapi si bagenda rupana tentuna kita harus erpengendes mendibata. Jadi arah kita erpengendes kudibata enda kari baci si lalui baci si lewati alu mahuli. Jadi labolin obahna bagi bangsa Israel andai isuruh Tuhannya ku tanah Kanan. Amin giambue rintangan tantangan si hadapina ibas tengah dalan tapi perban ia ersekutan mendibata dibata si andal kena jadi sehia kebestujun alumahuli amin gia ija si tengah maka Nabi Musa ndalawo sehku tanah Kanaan tapi arah bimbingan si babaina mulai kini berkat i Mesir nari tetap jadi ya patokan jadi ikutan men bangsa Israel arah kesah di bata terus si negu-neguya sehku tanah si janjikan di bata baik kami ibas jabu tapi maka ning kami dai melala petantangan ibas rumah tangga ibas keluarga anta adik kita tetap mengandalkan Tuhan tentuna baci erdalan alumahuli bujur ya mereka lebih mamre sadanare oke. Ndai adi bangsa Israel responna ia memuji-muji Tuhan dengan luar biasa. Mau bagai kehebatan Tuhan itu dia rasakan luar biasa. Makandai membantu mamre ibas tantangan si gua pape bas keluarga ya kita terus bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Maka sungkun kami sekali nari mamre kami ya sesuai dengan situasi kita pada saat ini. Karena akibat COVID-19 tentu
enda baba sada perbeben sim berat, satu persoalan yang berat. Lana ibu kita lalik tendengna bagi kira-kira. Semua kita sudah mengalami, baik dari segi pendidikan, baik dari segi sosial, baik dari segi ekonomi, apalagi ekonomi me bagian berat kalau siakap kenduari. Lalik ngatakan salam berat bagi, apalagi dari segi krisis iman, sebab mon ngolit kejenuhan. KIP lana siakap pas bagi. Karena beratnya pergumulan itu di dalam kehidupan kita. Seolah-olah hidup ini sudah mentok. Ada yang mengatakan, ada silih mengatakan canggo mentok noranina. Sudah mentok, berarti sudah jalan buntu sudah mulai datang. Makanya sesuai ras gegeh Tuhan negu-negu bangsana. Kekuatan Allah akan memberikan satu kekuatan bagi kita. Apa kira-kira respondu sebagai mamre melihat situasi kita saat ini untuk melakukan kegiatan gereja kita di saat kita krisis dari segi kekuatan, dari segi ekonomi dan lain-lain. Kai kira-kira si banci idahdu, si banci silakukan mamre, baik ku tengah-tengah keluarga, bagiku ku tengah-tengah gereja anta. Persilakan. Ya, jadi bujur. Jadi bagi bas bahanta sekalian dan mengkap nina gegeh Tuhan negu-negu bangsa anta. Ras ikait kena agenda HUT yang ke-75. Berarti ada HUT yang ke-75 merdeka. Merdeka nina agenda, merdeka. Berarti kita kami selaku mambre harus merdeka. Tapi bahanta sekalian bali ras situasi inta gundari emkap istilahna adinandai jenda bangsa Israel uga yang dalani sagelana lepas perbudakan nari gundari kita ngelawan sa bas gundari situasi inta masalah penyakit pandemi. Jadi uga kita berarti jenda uga adina situasi gundari macam-macam masalah ekonomi kai nggut termasuk kerina. Masalah aku kita saja bebas reminggu kita labanci. Reminggu kita labanci. Tapi labu ban lagi tak reminggu, lagi kita diras di bata. Labu ban ulah kami kita taluban penakit. Sabadnya taluban na, berarti kita gegeh Tuhan bas kita. Aina bergegeh Tuhan bas kita, berarti kita lah talu. Harus kuat, harus istilahna uga kita bagi kami mambre ini, uga kami istilahna mbaba jabu, gelahna istilahna Baba jabu gelana panci dalani kerina basada jabue situasi sekundari. Berarti kita meyakinkan bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu melindungi kita. Kapan saatnya bahwa Tuhan itu melindungi kita? Emang kasih pindah surga gah mandi bata, gelana kita pe ipas-upasuna, gelana banci min bes kita gundari, gelana min penakit enda, sasap kena gelahna kita bebanci sidalani kegiatan ta bagi si biasana. Jadi endam si pindah surga gahman Tuhan, gelahna min kita jabu lepas jabu, ipasu-pasu di bata, iperdeherna sur kita harus di bata, makana kai si ateta kadi banci katakan banci sidalani almahuli. Endam si pas kami lari bujur. Ya. Bujur Man Bandu mamre ras pengurus PJJ sektor Cibitung 2. Bahwa Allah itu benar-benar mempunyai peran utama di dalam kehidupan kita di saat kita mengalami kesulitan. Sama seperti bangsa Israel. Tetapi ketika mereka di saat merasa kesulitan, mereka melihat bahwa Allah itu menyertai mereka sampai dia bisa melewati laut mati. Nah demikian tadi mamre kita sudah berbicara kepada kita, Man Bandu Moria. Sesuai ras kata di bata sini orati kita ibas Keluaran 10:5 ayat 10 sada 10 telu. Kai kira-kira respon Moria di dalam mengikuti kegiatan gereja kita, kam selaku Moria, kai ngerespondu selaku Moria. Apa respondu kira-kira yang bisa membangun iman para jemaat kita, bahkan anak-anak kita di dalam masa-masa pandemi ini. Kami persilakan. Akte kuturikan siti Maria, jadi
aku selaku Moria lah ningku. Jadi selaku Moria lah ningku kadang banci kita digunakan melalui WA lah ningen banci kita siayahan ras kata-kata lah ningen kadang nekam APK zaman si Gendari ningen nekam anak sekolah pe kadang lah sekolah jadi wari-wari pe kadang banci kita lupa dekam. Jadi kadang arah WA na banci etah bahwa goseh waktu na wari minggu banci kita ibadah amin lagi ya kita laku gereja lah ningen. Jadi banci kita siayahan arah grup lah ningen bas ula kita lupa hari minggu banci kita ibadah amin lah lagi tapi kita ke gereja banci kita ibadah di rumah masing-masing. Ras sebagai P rusurkan dengan kirimkan bas grup karena lika saat tenang kai ras. Jadi arah hendape banci si baca ras banci kasih kirimkan manta-manta alu arahe banci alu pegegehi teman Moria rasi entahna iya pe bas keadaan kayak sakit kayak pe banci ka ibaratna alu arah grup pe banci kita berikan semangat menbana gelah iya pe ulai ya patah semangat gelah na banci ka ya ula lupa nandangi Tuhan gelah banci kita pe megegeh berikan libata kekuatan membanta aku bagaimana pujur. Moria sudah menjawab bahwa kekuatan itu tetap Tuhan berikan kepada kita. Kira-kira Man Bandu Moria, ugange respondo selama kurang lebih 6 bulan, adi sidah jenda kita lengalit perpulungan Moria secara khusus mabage. Mungkin kita mengikuti online, tapi Moria runggun tak idah dunge kira-kira. Ya, maka adil aku silap salah sada usul Moria siban min PA Moria bas gerejan tenda gua kira-kira respondo lah banci si bagikan Man Moria kan kerinduan Moria ini ternyata luar biasa. Dia mau bertemu dengan beberapa Moria sehingga Moria ini semakin dikuatkan. Menurut kamu gua kira-kira respondo Stuna di menurut responku menjile stuna banci siadakan ka Moria ibaratna ya pana bagi sangai ngolit PA Moria klasis melalui gelar nandai Jumah Rai. Enda pestuna untuk begegehi mantal kangen stuna. Cuman kadang kam ban situasi bagian kadang kam deba ngatakan saya kota aku pilali kain makanya kita ulah lupa kita tertutup lah na masa pandemi namin bulan dekah min lah na bancika ibaratna banci kita pulung Moria sebabna kita pestuna mesikal ngestuna pulung kita selaku Moria ya. Intina setuju mabage? Setuju. Responnya Moria setuju. Kalau dibuat pun di gereja ini kira-kira sesuai dengan peraturan pemerintah bagi perasidebanna ada ikuti misalnya protokol kesehatan tentu mas setuju ngenda kita menurut kamdai bagi menurut aku kita setuju. Siban Moria gereja tenda bagi kira-kira adinan lebih pinokan kami selaku Moria banci min 4 sektor go banci 60 pulung bagi si palapalai ulah siban berngisa bagi si aturkan telah banci kita min 2 kali sada minggu 2 sau telu sektor 4 sektor berarti 2 kali sada minggu kita reban Moria ijenda endam pemindontan lebih tekel kita berengenda pe tentu adi di batang si negu-negu Moria pasti Moria akan selalu mau melakukan yang terbaik untuk peningkatan iman kita sehingga anak-anak kita juga bisa kita bangun imannya melalui kehidupan kita Moria. Adi bagi ngodung Man Moria. Halo anak kami Permata, tentu Permata yang lebih luar biasa pengalamannya, sepak terjangnya juga di dalam karir luar biasa. Tentu bagi bebas kini teken enda desken kami Man Bandu. Kami mau tanya nih kepada anak kami Permata. Apakah Permata setuju bahwa kemerdekaan
kita adalah berkat kuasa Tuhan. Kemerdekaan yang kita dapatkan di negara Republik Indonesia ini adalah berkat kuasa Tuhan. Kami persilakan. Oke, bujur buat Nora. Shalom Permata. Di sini saya mewakili Permata dan menjawab. Dan saya harap Permata juga mengikuti PJJ hari ini ya, dan next PJJ selanjutnya. Oke, saya menjawab pertanyaan dari Nora bahwa kemerdekaan itu bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah berkat kuasa Tuhan. Kalau untuk kemerdekaan bangsa Indonesia adalah berkat Tuhan, memang benar-benar ya, benar, karena bukan hanya karena kita ada 5 atau 6 agama sekarang, tapi kelihatan saja atau kita rasakan aja sebagai umat agama Kristen untuk saat ini kita bisa merasakan dan merayakan Natal tanpa ada halangan satupun gitu. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita masih banyak pejabat-pejabat yang ada di bangsa Indonesia ini yang beragama Kristen. Jadi itu adalah utusan Tuhan. Jadi buat permata-permata yang sekarang mungkin mau menuju masa depannya, yuk biar umat Kristen bisa menjadi daya tarik atau menjadi berkat di bangsa kita sekarang ini. Jujur. Oke. Kalau tadi Permata itu setuju bahwa negara Republik Indonesia bisa merdeka oleh karena berkat kuasa Tuhan, bagaimana kira-kira kalau Permata sudah mengatakan itu setuju, sikap Permata terhadap pemerintahan, pemimpin kita, apakah Permata itu berdoa atau Permata itu bersikap mencaci atau hanya mengkritik tanpa melakukan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan Permata? Bujur, saya coba menjawabnya. Seharusnya bagi kita Permata, yang dimana Permata ini pada usia mencari jati diri, kita harus bersikap mengikutin peraturan atau iyalah peraturan yang dibuat pemerintah. Contohnya sekarang ini kita nggak usah terlalu tinggi sekali ya, naik motor aja, naik motor disuruh pakai helm, kita ikutin pakai helm, dan kemudian disuruh pakai masker, yang sekarang disuruh pakai masker, apalagi sekarang lagi COVID-19, kita harus ikuti. Karena apa? Kalau kita ngikutin peraturan itu juga toh nggak ada ruginya bagi kita sendiri, itu bisa membuat untung bagi diri kita sendiri dan bagi sekitarnya kita. Ya, itu responnya ya. Permata itu berdoa, dan yang lebih penting Permata itu melakukan sesuatu yang terbaik dalam diri Permata. Nah, sekali lagi saya mau tanya nih Kak, sekarang kan banyak persoalan Permata ya, baik dalam mencari jodoh, mencari pekerjaan, apalagi anak-anak yang sekarang sudah masuk perguruan tinggi ya, kita mendaftar dari rumah. Sementara kalaupun kita lulus kita belum tahu ya kapan mulainya kuliah. Nah, yang lebih lagi di dalam mencari pekerjaan, kita sudah selesai nih kuliah, sudah IP-nya sudah bagus, tapi kita belum tentu arahnya kemana nih pekerjaannya. Bahkan yang lebih parah, yang sudah bekerja sekarang disaring lagi, difilter lagi. Ada yang sudah 3 kali bekerja dalam 1 minggu, ada 2 kali, ban debalitka laner dahin bagi tunggu sampai batas yang belum ditentukan. Itu kan semua persoalan Permata Kak. Nah, di dalam ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75 tahun, dan firman Tuhan pada malam ini, bagaimana Allah membawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan, pergumulan yang berat, tantangan yang luar biasa. Apa kira-kira yang bisa kamu tangkap dari firman Tuhan ini? Atas respon Permata pada saat ini, beratnya juga pergumulan Permata. Apakah Permata itu masih sanggup bersyukur, memuji-muji Tuhan dengan luar biasa di saat Permata mengalami pergumulan berat? Terima kasih, saya coba menjawab. Sebenarnya
seperti yang dikatakan tadi firman Tuhan di Keluaran 15, di mana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan laut merah itu menjadi kering ya. Jadi sebenarnya permata kita harus tekun aja, tekun dari segala ujian yang ada. Kemudian setelah saya tekun, kita mendengarkan apa kata perwakilan Tuhan yang ada di muka bumi ini, di mana perwakilan kita itu ada orang tua kita, ada kakak, abang kita. Di situ kita bisa melihat, dan mereka juga pasti lebih mendahuluin, lebih menikmati, lebih merasakan asam dan garamnya hidup ini. Jadi nggak mungkin kita dikasihkan atau dijatuhkan ke dalam hal yang tidak baik. Jadi kita harus tekun dan belajar, tetap belajar, jangan takut. Kalau belajar itu, memang belajar sekarang itu mahal, tapi percayalah kalau teman-teman ada niat pasti ada jalan. Itu aja. Oke Nakku, satu lagi. Secara otak, pikiran, bangsa Israel mustahil ya bisa melewati laut mati. Ketika musuh sudah datang, menghadapi musuh saja mereka tidak punya alat ya. Dia hanya mengandalkan bagaimana dia hidup di dalam Tuhan. Nah, ketika dia melewati laut mati kering, dan setelah dia sampai di seberang, lautnya kembali ya. Coba kita melihat persoalan ini. Bagaimana Allah itu memang benar-benar luar biasa. Memang dibatasi bisa. Sila terukuri manusia yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, Tuhan lakukan dengan luar biasa. Litnge kini tekendu selaku anak-anak singuda, masa depan gereja, masa depan keluarga, masa depan bangsa dan negara ini, merasakan saat ini begitu banyaknya pergumulan hidup. Bahkan seluruh negara mempunyai pergumulan berat. Adakah harapan sama seperti bangsa Israel? Apa yang belum kupikirkan ternyata Tuhan sudah siapkan untuk permata dan masa depan gereja kita, termasuk bangsa ras negara kita. Coba berekendu dagi pendapat teman-teman permata si rumah, yang saat ini di rumah mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Coba kami berikan semangat. Apa kira-kira yang bisa kami berikan? Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk semangat, kita sama-sama memberikan semangat ya, semangat. Karena apalagi COVID ini, tapi saya coba memberikan semangat yang saling membangun satu sama lain lah. Jangan pernah menyerah dengan ujian yang diberikan Tuhan, karena percaya kalau kita niat pasti ada jalan. Dan apabila ditegur, tetaplah mendengarkan teguran itu, baik teguran itu secara positif maupun negatif. Karena apa? Karena teguran itu akan menghasilkan buah yang manis. Dan untuk gereja, buat teman-teman permata, ayo kita sama-sama membangun gereja kita, membangun kehidupan rohani kita, baik cara online atau baik secara komunikasi yang sekarang ini, yang tidak bisa face to face. Ayo kita saling membangun, kita saling menanya kabar teman kita satu sama lain, dan percaya bukan saja permata atau bukan saja gereja Runggun Tambun aja yang diberkati, tapi teman-teman kita yang belum percaya Tuhan juga bisa diberkati. Ya, terima kasih anakku permata yang sudah memberikan saran dan juga ajakan kepada anak-anak kami permata sekalian. Benar anakku, begitu Tuhan memberikan jalan keluar tidak tanggung-tanggung. Lah pernah tanggung-tanggung mereka Tuhan, tapi Tuhan mereka jalan keluar si luar biasa. Jadi saat ini ada juga anak permata yang punya cita-cita, yang punya harapan, yang punya tantangan berat. Percayalah, kata kakak Asrat tadi. Sekali lagi percayalah, Allah sudah sediakan bagi kita apa yang tidak pernah kita pikirkan. Berarti rancangan yang luar biasa. Si berikan lebih tepuk tangan man permata. Tangan kita ya, permata luar biasa. Semangat nakku, terus berjuang, berjalan dan bergaul bersama dengan Tuhan. Lihat, di depan ada hasil yang akan kalian capai.
Ya, man anak-anak tanggodung, man bandu keluarga hamba Tuhan. Kekelengan kami, singgo hadir agenda selaku kemahan Tuhan. Gue buat dia kan lebih baik nih, maka kami lebih dia kan. Ya. Tolong volumenya dinaikin. Bagaimana serayan Tuhan melihat uga pengidahandu selaku serayan Tuhan tentang kuasa Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, khususnya keluarga hamba Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kita ada banyak persoalan, tapi biasanya hamba Tuhan itu lebih besar persoalannya. Maka sungkunlah hamba Tuhan, bagai. Dan bagaimana juga kami selaku serayan Tuhan melihat bagaimana gereja kita dan negara kita pada saat ini, bahwa Tuhan itu benar-benar menuntun gereja dan negara kita. Persilakan kami, ya Muhammad. Kami jawab, bagaimana kuasa Tuhan menuntun bangsanya ataupun bangsa kita bisa sebagai serayan Tuhan. Kami akan menjawab pertanyaan ini. Dalam persoalan, dalam pandemi ini, kami secara pribadi mengalami banyak hal. Jadi kami ibaratkan bahwa kehidupan kami itu saat ini seperti anak kecil yang ketakutan saat tiba-tiba mati lampu. Saat mati lampu itu dia akan berteriak dan dia akan mencari pegangan. Nah, demikianlah yang kami lakukan. Saat seperti ini, terlebih aku pribadi ketakutan sangat banyak, di mana harus bekerja normal dan berhadapan juga dengan jemaat yang mungkin saat dia tidak online atau saat dia tidak ibadah, harus kita bertanya juga kenapa. Dan ada juga jemaat kita yang saat pandemi ini dia sakit. Mau tidak mau harus juga kita lihat bagaimana keadaannya untuk menguatkannya. Jadi menurut kami selaku serayan Tuhan, bahwa dalam kehidupan menjalani pandemi ini, kami lebih berteriak kepada Tuhan ataupun berseru kepada Tuhan dan tetap memegang Tuhan, memegang tangan Tuhan. Karena tanpa memegang tangan Tuhan, maka kami tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi kami ada sebagaimana ada saat ini, kami percaya semuanya adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bujur. Ya, bujur dia kan benar, hamba Tuhan ini akan selalu merasakan hal yang luar biasa di masa-masa sulit. Bukankah kita ngeluh rikutkan perhatian Tuhan bas isi jabunta, sebab di keluarga Tuhan ada apa ipe manukuren kan mabege. Tapi yang pasti hamba Tuhan sudah mengatakan kami ada sebagaimana adanya. Kita ada sebagaimana adanya. Artinya kita ngeluh ras Tuhan bagai gualitna kita ngeluh. Maka tidak hanya tentang mengalami kehidupan kita dan anak-anak, tapi ada juga sakit penyakit yang dialami oleh jemaat kita. Bahkan bukan jemaat saja, kita hamba Tuhan juga sudah mengalami sakit penyakit. Dilaku salah, Pertuata, Bapak Clara, Nora, Sasa Genduari dalam pemulihan. Bahkan mau dioperasi karena satu hal kurang dengar kesehatan nama kalenga, tantangan yang luar biasa. Tapi gua penemani Tuhan dai nindu, gua akan berteriak menyerahkan seluruh hidup itu kepada Tuhan, itu menjadi kekuatan. Begini Nadia kenta pertua, gua kita mindoman Tuhan, alula ngadi-ngadi, memang dia kan tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan. Maka aku sungkun pertua kami, bahasa karo kubah. Sueres penungkunun perpulungan jabu-jabuta berengenda. Si pemenang. Kugange penggeca pendu selaku kembahan Tuhan. Karena penugu-nugu Tuhan nandangi perdalanan bangsa ras negaranta. Sada. Si pedua kan, siksikilah ibas dirindu, ibas jabundu, kai-kai saja
si megati naban kam ibas zaman enda. Ya, bujur Nora ibas pertanyaan lu. Salam jujuh man banta krina. Jadi adi sinin rekrutkan bahan PJJ ta uga jenda Tuhan negu-negu bangsana tentu gua kap kami tangkas gua maka begining kami adi sinin sejarah bangsa Indonesia 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang. Bagi pengidahta, uga sejarah mengungkit, adi secara logika labo baca kita merdeka. Sebab peralatan-peralatan silit ibas penjajah ras kita dibandingkan labo baca kita merdeka. Bali ras bangsa Israel nai, ras bangsa Mesir. Bagi Noran dan katakan bahwa di sini secara perlengkapan persenjataan nggak akan mungkin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi disitulah bagaimana Tuhan memberikan kuasanya yang besar. Sidah jenda uga Tuhan tetap nemani perjuang-perjuang ta syarah lebih. Aru gegeh silit basia bambu runcing rasideban negrina ipasuposu Tuhan seh sada paksa bancika si perjuangkan kemerdekaan ta. Jadi turang dengan senina si kelengi Tuhan ibas pak sendape tentu harus sigejap bahwa Tuhan tetap nemani bangsa ta. Pustaka Sibadia engko jelas ia tak kena adi si baca ibas Roma 10 ayat sada pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Jadi adi rikutkan situasi ibas pandemi Pak Senda adi lakin sikutkan aturan-aturan protokol kesehatan tentu kita melanggar pemerintah atau sama dengan kita menentang Allah. Ya, maka iajuk kita selaku anak-anak di Bata rekutkan pustaka Sibadia ngunurikan manbanta bahwa pemerintah berasal dari Allah dan juga pemerintah adalah hamba Allah. Jadi mungkin saja bacilit sida ibas pemerintahan tenda hal-hal sila mahuli sidalankan aparat pemerintahan ta. Disitulah kita harus menunjukkan uga kita selaku anak-anak terang, uga kita selaku anak-anak di Bata harus tampil beda. Bisa aja Tuhan meluruskan semua, tapi Tuhan tidak melakukan itu. Jem di Bata nuduhkan kuasaan itu naman banta bahwa kita harus beda ras dunia. Jadi adilit sidah hal-hal sila mahuli tentu endam tanggung jawab selaku anak Tuhan. Terlebih iajuk kami anak permata kami. Kami sebagai penerus pejuang bangsa. Tentu kalau kami tidak mengambil alih pejuang-pejuang sekarang ini tentu nanti negara kita tidak akan bisa maju. Jadi tugas kita, tugas permata salah satu adalah bagaimana mengisi kemerdekaan, yaitu tidak melakukan perjudian misalkan, tidak ikut narkoba, tetapi harus sebagai anak-anak terang, anak-anak permata yang bersinar. Ya, tentu itu harus igelemdu selaku kami anak permata bagi tentu kami orang tua anu krina tentu berpengharapan maka
banci kita tampil beda ibas masa-masa pandemi enda, bahwa selaku kita kalak rekini teken guan handai dia kenta, harus kita punya sandaran yang kuat, yaitu Tuhan. Jadi si peduakan pertanyaan dulu Nora, ugandai selaku hamba-hamba Tuhan menghadapi masa-masa sulit sekarang ini, tentu labo jauh berbeda ras jauh pendia kendai. Satu keyakinan yang penuh kuakap bahwa adi sinin kerina pejuang-pejuang iman ni bas pustaka si badienda kerina lit perbebenda. Kala sirkini teken ras Tuhan tentu lit perbebenda kerina. Tapi sada janji Tuhan bahwa langit tidak akan selalu biru, jalan tidak akan selalu lurus, tapi aku menyertaimu. Kuakap perlu si pegang kita kerina, terlebih kami selaku hamba Tuhan, melala tentu perben-perben, baik di tengah jabunari, memohon menghambat pelayanan, tapi kami bahwa sienda kita-kitena guna kita menggegehna terlebih-lebih bas keluarga serain Tuhan. Endam sitik baci tambahi kami Nora, bujur. Ya. Bujur pertua, sungguh kami sekali nari. Gonde kata kendu si Tuhuna luar biasa di Bata. Maka bajilah harus kita melakukan perintah Tuhan arah pemerintahan ta, sebab pemerintah heme di Bata empuna yang seizin Tuhan sesuai ras ibaca kendunai bahasa Roman dai bahwa Allah memberikan kesempatan mengizinkan pemerintah yang terpilih, berarti pilihan Tuhan maka sesuai dengan kegeluhan tasi genduari pertua ading sisik-sikin dai bas dirinta tengah jabuta melala pergumulan kainge si megati naban perpulungan entah naban dirinta ibas zaman enda seh maka lah kita semangat terkini teken kai makeup du kira-kira sinabansa kainge persoalan nabas kegeluhan perpulungan makana lana semangat iya contoh lana iya semangat PJJ lana iya semangat kebaktian ada si ida arah perkembangan perpulungan ta bagi iya kai kap nu sinaban iya. Ya, bujur Nora, ditangkap kami pertama lebih bahwa kita kurang bersyukur. Bahwa kita lihat Pak Senda tentu enda kerina pengarang-arang Tuhan. Syukuri kapnu bahwa rata-rata mau kita kalak karo ibas pulau Jawa enda adalah perantauan. Syukuri nainari uga kita naik kujenda seh gundari uga kadan Pak Senda sekelalana pasu-pasu Tuhan. Arah pasu-pasu Tuhan selit bas kita, apa respon yang bisa kita buat? Tentu dakam pengatakan bujur. Iya. Jadi enam si pertama. Jadi kita kurang bersyukur, kurang pengatakan bujur teman Tuhan. Si kedua kan perlu iperjelas tujuan hidup ta bahwa kita endang geloh bas dunia enda labon dekah sementara. Jadi Tuhan berikan kesempatan man banta, tergantung kita mau kemana nanti. Kalau kita udah sadar bahwa ada satu kehidupan yang kekal, yang sudah disediakan Allah, tentu lah kita baci main-main, lah kita banci putus pengharapan, karena Tuhan sudah memberikan satu penyelamatan buat kita umat-umatnya. Maka sepertama dai respon kegeluhan ta Pak Sendogo kita sikap kerina tentu meriah siagap dai Tuhan. Si berdoakan ngo jelas tujuan geluh ta tentu kuakap
lana ibu kita banci mudah tertaban di bas zaman si Gunduar Indah. Endam sitek baca jelasin kami Nora. Ya, ujur melala pertua luar biasa pencerahan yang sudah pertua berikan kepada kita. Kalau kita mau menilai kehidupan kita secara pribadi, secara keluarga, bahkan secara gereja, ada salah satu yang membuat kita akan mempunyai kejenuhan. Pertama, kurang bersyukur. Ya. Tapi kalau kita lihat bangsa Israel, mereka bersorak-sorai memuji Tuhan di saat mereka melihat kuasa Tuhan. Ugangi banci enggelo, pertama. Si kedua kan, apa tujuan hidup kita? Hidup tidak lama. Kalau kita lihat saat ini, yang banyak meninggal adalah orang-orang besar. Lah orang kecil bagi kita indah. Dokter spesialis, dokter ahli. Kalau kita pikir-pikir, mereka sudah punya semua. Tapi napas hanya Tuhan yang punya. Itu yang kita lihat. Nah, kata pertua tadi, kita gundari banci dengan geluh hepe, seharusnya kita bersyukur bagi emdai si katakan pertuanta. Alu bagi seh kita man panditata. Ope dengar pendetata mereka mengerti secara teologi aman bantah, si sungkun sekali panditata mau bagi man bandu Bapak pendeta kami. Tetap mendukung aku pandita. Sungkun kam sekali. Dari keseluruhan diskusi kita ini Bapak Pendeta, bahwa apa kira-kira yang pendeta boleh lihat, apa kira-kira saran pendeta, dan bagaimana kira-kira sikap pendeta dan jemaat terhadap tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ada banyak persoalan jemaat, ada yang jenuh, ada yang bosan, macam-macam Bapak Pendeta. Maka menurut kam, ugangi akap genduari, arah diskusi kita indah, kai banci brekendo man kita krina. Ope dengan sie, mari kita angkatkan satu pujian, ku menang, ku menang. Sabar. Ku menang, ku menang. Kita bersuka cita pertua, telah kita menang bas pergumulan ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Persilakan kami, pendeta kami. Mejojoh manbanta gerina. Ibas Beringenda, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati Laut Merah. Setelah mereka melewati Laut Merah, Musa bersama-sama dengan bangsa Israel
mengadakan suatu ibadah pujian bagi Tuhan atas kemenangan yang mereka terima. Malam hari ini kita akan berbicara antara aksi dan reaksi. Karena ada aksi, maka terjadilah reaksi. Di saat Tuhan menyertai kehidupan bangsa Israel, melepaskan bangsa Israel keluar dari penindasan, kesengsaraan, dan membawa mereka melewati Laut Merah, dan mereka sampai di seberang. Bangsa Israel melihat bagaimana Tuhan membuat satu tanda mujizat yang luar biasa. Kalau kita baca pada ayat yang ke-8, kalau dalam bahasa Karo di sana dikatakan bahwa Laut Merah bagi lingling, terbelah dua, dan tanah yang berkubang akan menjadi kering. Sehingga bangsa Israel bisa melewati Laut Merah. Sampai mereka di seberang, maka musuh mereka itulah tentara Mesir. Begitu mereka sampai di tengah perjalanan, maka Tuhan akan menghembuskan kembali laut yang terbelah dan hancurlah seluruh tentara Mesir. Inilah aksi yang dibuat oleh Tuhan. Dan reaksi dari bangsa Israel, mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mau tanya dulu di antara kita. Saya mau tanya dulu host kita ya. Nora. Pendeta mau tahu, walaupun sudah tahu. Tapi mungkin malam hari ini ungkapkan kembali. Apa kira-kira dasar Nora mau menerima lamaranku? Nanti. Ya, jelas tujuannya ya. Ya, agak Pertama kuat lebih- sedikit Nora biar kedengaran. Pertama lebih adina aku si kuidah perban kelang ate pandita ta perpulungan. Otomatis di kelang tina aku sada ngacaku sungkuni pandita kuningku kelang ate di perpulungan. Kelang nina di kelang nina berarti otomatis aku pe kelang atena ateku bagai apalagi keluarga rasi debanna. Jadi sangi Ya. pertama pandita. Ya, terima kasih Nora. Artinya ada satu keyakinan dari Nora bahwa pendeta itu akan senantiasa mengayomi, mencintai dan mengasihi sampai Tuhan memisahkan dari kematian. Mungkin itu adalah suatu keyakinan dan memang bisa juga dibuktikan sampai saat ini. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Artinya, Musa dan bangsa Israel melihat bagaimana Tuhan menuntun perjalanan mereka, melepaskan mereka dari kesengsaraan. Yang tidak mungkin terjadi, itu yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu melewati Laut Merah. Inilah dasar iman Musa dan bangsa Israel. Dasar iman mereka adalah karya keselamatan yang diberikan Tuhan kepada bangsa tersebut. Saya mau tanya Asrat, kira-kira apa dasar Asrat mau menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus? Terima kasih Pak Pendeta. Dasar saya ingin menyembah Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, memang dari kecil saya sudah diajarin dan sudah beragama Kristen.
Itu pertama kali ya. Tapi dari situ saya merasakan bahwa dari sehari-hari aja, kehidupan sehari-hari itu kita agama Kristen itu beda dengan teman-teman kita. Di sini mungkin teman-teman Permata juga merasakan di tempat pekerjaan, di tempat sekolah, mungkin tempat kita yang beragama Kristen itu selalu dijolimin kalau agama sebelah bilang. Tapi biarin aja dijolimin, itulah perbedaan kita dengan mereka. Kita pasti lebih diutamakan, contohnya aja di pekerjaan. Agama Kristen itu selalu dipercaya memegang keuangan. Itu Pak Pendeta, keuangan. Oke. Karena apa? Karena di perusahaan menyatakan bahwa agama Kristen itu saya tidak membuat semuanya agama Kristen, tapi adalah kepercayaan itu bahwa agama Kristen itu sangat dipercaya untuk memegang keuangan. Jadi saya bersyukur saya punya Tuhan Yesus. Di pekerjaan saat ini juga puji Tuhan yang agama Kristen ataupun etnik yang dibilang pokoknya agama Kristen aja itu lebih dipercaya daripada agama yang lain. Oke, jadi kepada kita semua bahwa jikalau bangsa itu memiliki iman yang teguh karena mereka melihat kemahakuasaan Tuhan, itu jugalah yang mendasari iman kita pada hari ini. Artinya bahwa kita melihat bagaimana Tuhan berkarya atas kehidupan kita. Perjalanan hidup kita yang kita lihat, yang kita rasakan, itulah yang kita saksikan tentang kebesaran Tuhan. Bagaimana tadi ditanyakan oleh Nora kepada kita semua, ini kan masa-masa paling sulit. Namun dalam masa-masa yang sulit, kita dapat melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun apa yang dikatakan dia kan kita nande grace, hidupku ini seperti anak-anak, di mana pada malam hari mati lampu, berteriak kepada siapa? Kita berteriak kepada Tuhan. Kita berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau kita ke Jogja itu ada seorang pelukis Avandi. Itu jalan dari bandara itu, kalau kita dari bandara, Adi Sucipto sebelah kanan. Jikalau seorang pelukis Avandi dapat melukiskan keindahan alam dan seramnya di malam hari, mungkin dia tidak bisa melukiskan tentang pikiran dan perasaan kita, sekiranya dia masih hidup saat ini. Jikalau seorang pelukis dapat melukiskan bagaimana indahnya dunia, dapat melukiskan bagaimana seramnya di malam hari, namun dia tidak bisa melukiskan bagaimana perasaan kita di saat kita menghadapi suatu tantangan. Hanya kita yang tahu. Di saat itulah kita harus melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup kita. Sama seperti bangsa kita. Ini kan bangsa kita mulai resesi ya, mulai resesi. Walaupun kuartal ketiga ini kita belum resesi. Tapi di saat kuartal ketiga ini tidak ada peningkatan-peningkatan, kita akan mengalami resesi. Kalau kita sudah mengalami resesi, yang kita butuhkan adalah uang cash. Kita tidak butuh, yaitu istilahnya itu menanam saham. Kita butuh uang cash. Karena uang cash yang kita butuhkan dalam resesi. Ini, marilah pada malam hari ini kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus kembali kepada firman Tuhan,
kita harus melihat apakah Tuhan itu masih berkuasa atas hidup kita. Kita harus mampu merasakan apakah Tuhan itu masih mengasihi kita. Jikalau kemerdekaan kita meyakini ini adalah penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, anugerah dari Tuhan. Kalau kita lihat seperti tadi sudah memberikan satu penggejapan bahwa kita merdeka itu karena Tuhan, oke, itu karena Tuhan. Kalau memang kita merasakan kemerdekaan kita adalah karena Tuhan, mengapa kita tidak menghargai Tuhan dalam mengisi kemerdekaan itu sendiri? Kenapa kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain? Kenapa kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan dalam hidup atau dalam kepemimpinan pemimpin kita? Kalau memang kita merasakan bahwa Tuhanlah yang memberkati kita sehingga kita memiliki rumah, kita memiliki mobil, kita memiliki motor, kita memiliki harta, mengapa kita tidak mampu memuliakan Tuhan dengan harta yang kita dapatkan dari Tuhan itu sendiri? Kalau memang kita rasakan, sama seperti pertanyaan saya dengan Nora tadi. Kalau dia memang berkeyakinan bahwa hidup bersama pendeta itu ada satu ketenangan, ada satu kenyamanan, mengapa dia tidak melakukan sesuatu untuk pendeta itu? Misalnya memasakkan makanan yang lezat, umpamanya. Itu kan respon kan? Di saat ada aksi, di situ ada reaksi. Itu hukum apa namanya itu, Asrat? Kalau di biologi itu, di kimia, ada hukumnya itu. Ada aksi, ada reaksi. Sebab akibat. Kenapa Hizkia dan Nela itu mereka nggak ada aksi dan reaksi? Kenapa? Karena masing-masing belum merasakan persekutuan. Bangsa Israel sudah merasakan bagaimana persekutuannya dengan Tuhan, sehingga di saat ada aksi dari Tuhan, maka bangsa itu melakukan suatu reaksi, respon. Sama seperti diaken kita kan, mereka nggak mau berpisah ini. Tadi udah dipisahkan, duduknya udah dipisahkan, tapi disatukan kembali. Nah inilah yang kita harapkan pada malam hari ini, bahwa mulailah hidup kita melihat tentang kebesaran Tuhan. Lihatlah kebesaran Tuhan, lihatlah tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak mampu melihat kebesaran Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kita, maka itu akan mempengaruhi iman kita kepada Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, kepada seluruh jemaat yang ada di GBKP Runggun Tambun sampai dengan ke daerah Cirebon, marilah dalam ibadah keluarga kita pada minggu ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan agar senantiasa merespon kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus merespon itu. Apa yang kita lakukan terhadap gereja kita?
Jika kita mengatakan bahwa saya adalah anak-anak Tuhan yang telah memiliki iman kepada Tuhan. Jika demikian pengakuan kita, apa sebenarnya yang dapat kita berikan kepada Tuhan di dalam gereja kita? Itulah yang dikatakan pada bacaan kita dalam firman Tuhan di ayat yang ke-11. Oh Tuhan, apaikin dibata si bali raskam. Labolit isepe bagi kam badiana. Isekin singasep erbahan tanda kuasa. Ras perbahanan simbelin bagi si bahandu. Artinya bahwa Musa mengatakan tidak ada Allah yang melebihi engkau. Tidak ada ilah-ilah yang melebihi engkau ya Allah. Tidak ada. Ini adalah pengakuan. Pengakuan Musa dan bangsa Israel. Kalau demikian pengakuan, ini menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lagi mengandalkan yang lain kecuali Tuhan itu sendiri. Ini yang dikatakan oleh permata kita, hasrat tadi. Memang Kristen itu terpinggirkan. Tapi ada suatu keyakinan dan perlakuan dari pemimpin, mereka juga percaya bahwa kita adalah orang-orang yang jujur, orang yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita terpinggirkan, namun ingat, Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan menuntun dan memberkati kita. Kalau Tuhan sudah menuntun dan memberkati kita, ingat, jangan pernah lupakan Tuhan itu dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan dan tinggalkan Tuhan. Apalagi permata. Permata yang laki-laki, dia mau meninggalkan Tuhan karena perempuan yang cantik. Permata perempuan, dia mau meninggalkan imannya karena laki-laki yang ganteng atau mendapatkan jabatan. Itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan permata. Lebih baik kita mati bersama Tuhan daripada kita hidup bersama dengan setan. Lebih baik tidak menikah daripada meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Ada jawaban yang lain. Enggak apa-apa Pak Pendeta, nanti saya bawa dia. Itu namanya hayalan. Kalau mau membawa dia di saat kita masih kuat. Karena kalau kita sudah menikah, kita itu lemah. Kalau dia cinta, ya dia ikut kita. Kenapa di saat kita kuat kita bisa terbawa arus? Tidak mungkin. Dan jarang terjadi. Oke, inilah yang dapat saya berikan sesuai dengan pertanyaan daripada host kita. Yang dapat kami berikan kepada kita semua bahwa kalau memang benar-benar kita telah merasakan Tuhan telah memberkati kita dan kita sudah menerima berkat Tuhan, alangkah tidak eloknya kalau kita tidak mau mengikut Tuhan itu sendiri. Inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Pendeta kita yang sudah memberikan bagaimana kita bisa merespon kalau Allah itu benar-benar menyertai kita, bahwa di Batae negu-negu kita, berarti kita tidak punya kekuatan. Apapun yang kita lakukan, akhirnya mari kita lihat kesaksian Musa dan bangsa Israel. Dia bisa mengatakan di saat masa sulit, di saat dia keluar dari pergumulan berat, dia akan katakan, tidak ada Allah yang seperti engkau.
bahwa Allah kita itu hebat, Allah kita ajaib, Allah kita perkasa, Allah kita berkuasa, Allah kita ramah, Allah kita memperhatikan kita, bahkan Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Dan hari ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para hamba Tuhan yang ada di Runggun Tambun, Melala Persualenta, Melala Pergumulenta, baik Bas Jabu, bagi Bas Perpulungan, mari datanglah kepada Tuhan, cari Tuhan, kaikin surah-suranta. Kalau kita mau mencari Tuhan, kita tidak akan pernah jenuh. Kalau kita mau mencari Tuhan, tidak akan pernah bosan. Tapi di sidarami donienda, lalap lid kurangna, lalap lid pandangan ta. Lalu bagi dage, perpulungan sini kelengi Tuhan, Moria, Mamre, Permata, anak-anak kami yang masih kecil, mari terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau menyaksikan Tuhan, kesaksian kehidupan kita. Tadi pertua kita sudah katakan juga, mari kita terus bersyukur dan bersyukur. Masih bisa kita bernapas sekalipun, kita masih bisa bersyukur. Kalau kita bayangkan sekarang, banyak orang yang sudah terkapar. Banyak orang yang sudah tidak bisa hidup lagi. Bukan hanya di Runggun kita, tapi di semua negara, di seluruh dunia mengalami itu. Dua hari yang lalu, Gunung Sinabung kembali meletus. Tadi di daerah Brastagi sekitarnya sudah mulai gelap dan debu. Apa yang kita bisa rasakan saat ini? Kita masih bersyukur. Lengakal kita bagi hutan tandai, langsung debu eman banta. Apa yang kita bisa rasakan? Saat mereka mengalami itu, kita juga bisa respon. Kai banci siban kuku tanta. Paling tidak, kita itu hidup di dalam Tuhan. Artoto man negaranta. Telah negara tenda pe. Presiden, gubernur, bupati. Ras krina perangkat-perangkatna, anggota dewan. Krina banci, kerdalan, alumuhuli, teruh kuasa Tuhan. Selamat menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75, tanggal 17 Agustus. Nanti kita akan beribadah di sana. Apakah kita beribadah di gereja kita? Apakah kita beribadah di rumah? Nanti Runggun akan menuntun kita. Terima kasih kepada para jemaat yang sudah mendengarkan perpulungan jabu-jabu ini. Kami percaya Allah yang memberkati, Allah yang menyempurnakan apa yang tidak sempurna bagi kami di sini. Tapi kehadiran Allah kita yang luar biasa akan memberikan pengertian yang luar biasa juga kepada para jemaat dan juga kepada kita sekalian. Untuk itu mari kita berikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kitab Mendendenta nomor 340 telu, pasu-pasu bas Tuhan nari. Jana si breken persembahan ta, si breken kari kubas sektor ta masing-masing. Bas Tuhan nari, kejapkan kami tetap wari. Bas paksa geluh kami, kamekap tetap singkawali. Pasu-pasu bas Tuhan nari, jadi pergagatan di kami. Gunandalani wari-wari, sirena baskam Tuhan hari. Pasu-pasu dage oh Tuhan, persembahan kami anandu. Namuka pendengar matunggu, persembahan singgup bakulu. Ajarin hidup kami gelami, tetap ngasuh firman Tuhan.
Mari ras kita kerina artoto kita. Isakan kami pengatakan bujur kami man bandu, okam Bapa kami sini surga, berngeda penggo banci kami, ngikuti perpulungan jabu-jabu, bagai malam dingin mereukur kami Tuhan, katando pe ngom persingiti kami, ija Tuhan ajarindu kami gelah, relajar kami, menggejapkan kelengatendu, ibas perdalanan kegeluhan kami. O Tuhan, ugamu saras bangsa Israel, ngasup yang gejapkan kelengatendu, maka ipuji, ipermuliakan nakam arandenen pujin, arah ibadah. O Bapa, ibas paksender toto kami man Bandung, gelah ipasu-pasu Tuhan, kerina jabu-jabu kami, ipasu-pasu Tuhan kerina serayandu, ipasu-pasu Tuhan kerina pengurus kategorial bagai perpulungan jabu-jabu. Tuhan persada kami kerina bas kelengatendu, pegegehindu kerina kini teken pengharapan kami tetap man Tuhan. Bagai Bapa ibas paksenda, pertoto kami, gelak kerina pendahin kami ras usaha kami. Pasu-pasu Tuhan, ibre kenduman kami rezeki, gelah kerina kebutuhan kami, ras keperluan kami, tercukupkan kami, berikan ketenangan, kemalaman nate dengan krian ukurman kami, sebab kamkap di bata kami si luar biasa, kamkap di bata kami si nelamatkan kami, kertoto kami man Bandung, gelakam masu-masu, piga-piga anak kekelengendu si kurang sehat, menini Marcel Duru, bagai Jepri Pranginangin, Odibata mindo kami, gelah tetap pasu-pasundu, anak kekelengendu enda si genduari opnama, bagai Bapa toto kami man Bandu, gelah kerina keluarga pe ipas-pasundu. O Bapa, ibas paksenda pe bujur katakan kami man Bandung. Sebab anak-anak ndu permata, ibas masa-masa pandemi enda Tuhan. Ikut muat bagin ibas informasi teknologi guna banci nampati gerejandu, ibas peseh katandu melalui rekaman YouTube. Pasu-pasu kerina anak-anak ndu permata si terlibat ibas tim etienda. Bagai Bapa ibas paksender toto kami man Bandu. Persembahan sini pepulung kami. Pasu-pasu Bapa gelah persembahan enda pe bancir guna nang dangi pelayanan gerejandu. Bujur Bapa, babau kerine alami kam dosa kami, alo kendu dage pertoton kami, dingin labo perhatian kami jadi Tuhan, tapi perhatiandulah jadi, sebab reh kami kukam, ibas gelar anak ndu Tuhan kami Yesus Kristus, singo ngajari kami ertoto, ninta dage melaskan pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelar ndu ipobadi amin, rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu ibas doni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup baswari senda enda, alami salah kami, bagini alami kami salah kalak kempak kami.
Olamin kami ibabai kam kubas percobaan. Tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajaan. Ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Bujur mujajua membanta krina, selamat malam Tuhan Yesus.